Oke, mari kita lanjutkan di part 6-nya. Sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe, saya selalu ingatkan dan tidak capek mengingatkan teman-teman untuk membuat saya semangat untuk menyupport channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Yang sudah melakukannya, terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Di tempat berbeda, di sebuah kafe yang cukup terkenal akan tempat dan juga tongkrongan para konglomerat di ibu kota, di sudut kanan sebuah meja tampak seorang gadis dengan wajah murung menatap ponsel lalu bergantian ke minumannya yang sejak tadi belum ia sentuh sama sekali. Gadis itu bernama Renata Sanjaya, akrab disapa Rere. Setelah mendengar kabar dari sang ayah beberapa hari yang lalu mengenai perusahaannya yang sedang tertimpa masalah, maka ia pun beberapa hari ini merasakan kekhawatiran yang berlebih dan malam ini berencana berbagi cerita. Sudah 2 jam lamanya tidak aktif, membuat Rere memilih melepas kepenatan dan menghibur dirinya sendiri di tempat ini. Rere saat ini sedang bekerja di kantor ayahnya sebagai HRD direktur, membantu ayahnya untuk mengelola seluruh karyawan di kantor. Awalnya pulang dari kantor, Rere sempat pulang ke rumah, namun kondisi di rumahnya cukup tegang. Di mana ayahnya terdengar sedang marah karena adanya masalah di kantor, dan juga adiknya yang entah keluyuran kemana. Maka hanya bermodal kaos oblong hitam beserta sweater berwarna yang sama dengan kaosnya, beserta celana pendek jeans tampil sederhana dengan gaya rambut diikat ke atas, Rere bepergian sendiri menggunakan mobilnya ke kafe ini. Duh Vino, kamu kenapa? Susah banget dihubungi sih. Gumam Rere saat kembali mencoba menghubungi nomor tunangannya. Karena suasana dalam kafe, cahayanya remang-remang, maka di antara tamu satu dan lainnya saling tak bisa melihat dengan jelas sesamanya. Kecuali Rere, karena cahaya dari ponselnya mampu menerangi wajah senduhnya. Dan juga gaya rambut yang sampai saat ini masih menjadi perhatian seseorang yang berada di meja 44. Ia makin membuat perhatian seseorang itu kepadanya saat wajahnya pun mulai terpangku oleh kedua tangannya di atas meja. Menatap hampa dengan wajah sendu yang menurut orang lain yang akan melihatnya pasti bisa menebak bahwa gadis itu sedang ada masalah. Telah lama orang di meja 44 itu menatapnya tanpa teralihkan sedikit pun, hingga terdengar dari kejauhan suara tak asing di telinga orang itu. Di mana Mbak yang kosong? Di meja 42 Mbak. Orang itu mengernyit saat makin dekat suara tak asing itu. Lalu ia pun sekilas menoleh ke samping seperti mengenal dua orang gadis yang sedang diarahkan oleh waiters cafe ke arah dua meja dari mejanya saat ini. Maka ia pun mengambil dompet lalu meletakkan 2 lembar uang 100.000 di atas meja. Memanggil salah satu waiters untuk ke tempatnya sekarang. Malah mas, ada yang bisa saya bantu. Nia, ambil saja kembaliannya. Ujar orang itu lalu ia pun beranjak dari duduknya. Tak lupa memposisikan topinya sedikit ke bawah agar wajahnya mampu tertutupi. Parfumnya wangi ya, celetuk salah satu gadis. Ya, namanya juga cowok tajir, Bel. Pasti parfumnya pun bakalan kayak gini. Jawab salah satunya lagi. Subscribe dulu ya teman-temannya, karena subscribe itu gratis. Lu kenapa? Lanjutnya saat melihat teman di depannya memperhatikan sesuatu di belakangnya. Yah, keduanya adalah Bella dan Melanie, yang juga memilih kafe itu untuk dinner dan nyantai bareng sambil melepas penat selama seharian bekerja. Nggak nih Mel, kayaknya tuh cowok nggak asing deh, kata Bella. Masa sih? Ujar Melanie sambil ikut menoleh ke belakang. Tatapannya ia fokuskan ke sosok cowok memakai topi dengan langkah cepat keluar dari kafe. Yang pakai topi itu ya? Iya, tapi mungkin perasaan gua aja. Haha, lu mah nggak bisa lihat cowok cakep. Pasti radar lu bakal berdering. Haha, dah, mending kita pesan dulu yuk, Mel. Saat mereka selesai memesan makanan dan minuman dengan Melanie baru saja tersenggol oleh Rere yang baru saja melewati meja mereka. Gumam Melanie sambil menatap gadis itu yang juga ikutan berhenti melangkah. Maaf ya mbak, ujar Rere sambil mencoba melempar senyuman. Iya mbak, it's okay, jawab Melanie. Setelah sepeninggalan Rere, Bella menatap Melanie mengernyit. Tumben asli lu keluar sekarang. Maklum belum terbiasa dengan sifat Melanie yang galak, masih terbawa-bawa dengan sikap gue yang aslinya. Hahaha, jawab Melanie. Dasar. Dan ya, saya selalu ingatkan teman-teman, tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita lain selanjutnya yang sudah melakukannya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.
Sempat mereka bertiga duduk di ruangan keluarga, bercerita banyak hal dan juga laporan Eka ke ayahnya mengenai kantor yang saat ini tempatnya bekerja. Mulai dari standar operasional, individu setiap staf baik dari level bawah hingga ke level atas, semua diupdate oleh Eka ke ayahnya. Bahkan, ayahnya pun sharing dengan Eka mengenai masalah bisnis, opportunity, dan banyak hal yang juga sulit bagi Eka. Karena Eka adalah anak yang cukup smart dan juga telah bergelar Master of Business di salah satu universitas terkenal di luar negeri. Dan juga bersamaan mengambil gelar Master of Marketing di universitas yang berbeda, namun masih dekat dari kampus satunya. Selama ia kuliah di luar negeri, sang ayah memberikan tugas juga untuk mengelola dua perusahaannya yang berada di negara itu. Tak mudah awalnya bagi Eka untuk mempelajari setiap hal yang ada di sana. Namun karena memang telah bergaris keturunan dari sang ayah yang sangat ahli dalam berbisnis, maka Eka pun dengan cepat mampu menunjukkan ke ayahnya bahwa benar, Eka adalah putra sang mahkota yang bakal menggantikan posisinya sebagai raja di kerajaan Eka Wira. Setelah menyelesaikan studinya, maka Eka pun mencoba-coba untuk berlibur di Indonesia. Tapi saat tiba di Indonesia dan ketika ia melihat adat dan kebiasaan masyarakat di Indonesia, maka timbullah ide dalam tempurung kepalanya lingkar dengan pesan-pesan sang ibu saat sebelum meninggal 5 tahun yang lalu. Dan terjadilah saat ini yang sedang ia perankan di perusahaan milik papanya Melani. Teringat permintaan yang diucapkan ayahnya dulu. Cukup 3 bulan Ar melakukannya ya. Ya sudah, kamu tinggal nunjuk aja perusahaan mana yang ingin kamu kelola. Mendengar jawaban sang ayah, Eka menggelengkan kepalanya. Ar sedang tidak berminat untuk mengelola perusahaan. Terus apa dong? Terlihat Eka sedang menatap ke depan dengan raut wajah penuh arti, membuat sang ayah hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena ia paham betul tabiat sang putra yang kerap kali melakukan hal aneh yang di luar nalar mayoritas orang. Ayah cukup diam dan memonitor apa yang Ar akan lakukan. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur dalam rencana Ar nantinya. Oke, menarik sepertinya, dan ayah akan selalu percaya bahwa putra ayah adalah yang terbaik dari segalanya. Oke, noted ya. Eka hanya melempar senyum ketika mengingat perbincangan beberapa pekan lalu dengan sang ayah. Lalu setelah berpamitan, maka Arpun yang awalnya ditawarkan untuk diantar oleh supir pribadi kembali ke kosan, Danar menolaknya dengan alasan ingin membiasakan untuk naik angkot. Maka saat ini ia pun telah berjalan keluar dari gerbang Istana Pak Wira. Saat di jalan, tiba-tiba Eka mempunyai rencana lain, yaitu ingin rasanya untuk sekedar mencicipi makanan dan minuman mewah di sebuah kafe. Memang, Eka sedang rindu menikmati santapan mewah ala Western food. Namun tak terduga ternyata baru ingin menikmati telah datang pengganggu 2 gadis di kafe tadi. Maka Eka secepatnya meninggalkan kafe itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Untuk saja, kondisi di kafe itu cahayanya remang-remang, maka dirinya pun menurutnya pasti nggak akan dikenali oleh kedua gadis tadi. Lalu Eka teringat kembali akan sosok gadis murung yang duduk sendiri di meja sudut tadi. Ia tersenyum karena ia akui meski murung seperti itu, namun wajah gadis itu cukup cantik alami tanpa polesan. Stop mikirin perempuan, gumamnya. Lalu ia pun melanjutkan langkahnya menyeberang jalan. Lama ia duduk di halte sambil menunjuk angkot yang mengantarnya ke kosan. Namun tiba-tiba ia berpikir sebuah ide. Kenapa ia tidak jalan kaki saja ke kosan? Maka ia pun kembali mengambil hoodie berwarna hitam di dalam tasnya. Ia memakainya, melepaskan topinya, dan memasang penutup kepala. Tak lupa mengambil ponsel dari dalam tasnya yang telah sengaja ia ambil dari dalam tas koper saat pulang kantor tadi. Ya tentu saja ponsel Apple keluaran terbaru dan berharga puluhan juta. Maka ia pun memutar lagu dan memasang headset kedua di telinganya. Oke, ready. Gumamnya, lalu ia pun melangkah santai sambil memutar sebuah lagu di ponselnya. Lagu Perfect dari Ed Sheeran. Dari arah belakang, semua mobil sedan Audi berwarna putih keluaran terbaru melaju dengan kecepatan pelan. Entah mengapa dalam kabin mobil itu pun sedang terputar dengan lagu yang sama yang saat ini didengarkan oleh Eka. Seperti gerakan slow motion, pengendara mobil itu yang adalah seorang gadis menoleh ke samping kanan. Sempat kedua matanya menangkap sosok Eka yang berjalan kaki menggunakan hoodie di sampingnya. Namun, ia seperti tak hiraukan kemudian kembali memandang ke depan hingga mobilnya meninggalkan Eka yang berjalan santai di belakang.